Halo, selamat datang teman-teman di channel saya. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal penting dalam membuat manuskrip research paper internasional. Nah, sebelumnya kita harus menyadari dulu apa pentingnya research paper. Jadi, research paper ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang telah kita lakukan, di mana hasil penelitian tersebut itu belum pernah dilakukan atau penelitian terbaru kepada pembaca. Nah, pembaca itu bisa berupa akademisi, ilmuwan, maupun praktisi. Jadi kalau kita lihat dari ilustrasi berikut, kita sebagai peneliti itu melakukan penelitian, kemudian kita membuat manuskrip research paper yang nantinya akan disubmit ke jurnal internasional. Kalau dalam konteks ini, saya buatnya tujuan jurnalnya adalah jurnal internasional. Nah, kemudian untuk apa sih kita membuat research paper ini? Nah, tujuannya jika research paper ini sudah dipublikasi dan hasil publikasinya itu sampai ke akademisi, ilmuwan, dan praktisi, mereka akan mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang riset dan penelitian kita. Nah, itu dinamakan state of the art. Jadi kalau teman-teman yang ada beberapa teman-teman ilmuwan kita itu pasti sudah mendengar ya, pasti sudah familiar dengan state of the art ini. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak fokus untuk membahas state of the art, melainkan saya akan membahas hal yang perlu diperhatikan dalam membuat manuskrip research paper tersebut. Jadi yang pertama adalah format jurnal. Nah, jadi kita sebagai author atau corresponding author itu kita harus melihat guideline atau guide for authors dari website jurnal yang kita akan submit. Nah, sesuaikan format manuskrip dengan format jurnal, baik itu font, margin, kemudian jumlah maksimum kata. Misalkan ada yang sampai 8.000 atau misalkan 11.000 kata. Kemudian yang paling penting adalah format referensi. Jadi format referensi ini adalah yang paling penting yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena dalam satu publisher, walaupun dia dalam satu publisher ya, jurnal-jurnal yang ada di dalamnya itu mungkin memiliki format referensi yang berbeda atau format citasi yang berbeda. Nah, pada video yang sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat format citasi dan referensi itu menggunakan software Mendeley. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat videonya, itu sudah saya terangkan step by stepnya. Nah, jadi dengan menggunakan software Mendeley itu sudah mengatur format citasi dan referensi daftar pustaka atau bibliografi itu sesuai dengan format jurnal tujuannya. Nah, jadi di sini yang harus pertama kali teman-teman sekalian baca itu adalah guideline-nya, guide for authors. Kemudian yang kedua, nah kita perlu juga mempersiapkan line numbering. Pada kesempatan awal itu saya masih belum menyadari ya apa manfaat dari line numbering ini. Tetapi dengan berjalannya waktu saya menyadari bahwa line numbering ini, jadi nanti muncul angka-angka di sini.
di pojok di samping kiri, bagian kiri dari kertas. Ini buatnya kita di Microsoft Word ya. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan proses review. Nah, kenapa untuk memudahkan proses review? Jadi kalau kita misalkan submit paper kita ke jurnal, nah pasti akan direspon oleh jurnal tersebut. Misalkan accepted by request. Jadi requestnya apa? Ada kesalahan-kesalahan kecil atau minor ya, yang harus kita perbaiki. Nah itu responnya itu dari reviewer namanya. Jadi reviewer itu akan mereview paper kita secara keseluruhan. Kemudian mereka akan melihat jika ada grammatical error yang ada misalkan di line 200. Nah mereka akan langsung beritahu bahwa di line 200 ada grammar yang salah. Misalkan bentuk tensesnya harusnya pasif misalkan, atau bentuk tensesnya harusnya pas, atau bentuk lampau. Nah, tetapi kita tulisnya bentuk present. Nah, jadi kita sebagai author itu pasti akan langsung melihat pada line 200. Jadi itu akan memudahkan kita untuk mencari kesalahan yang direvisi ya, yang harus direvisi itu. Nah, cara untuk mengeluarkan angka ini, line numbering, itu kalian pada Microsoft Word, kalian pilih layout dan juga pilih line numbers. Di situ nanti ada pilihan continuously, itu pilih continuously. Nah, sehingga hasilnya muncul angka-angka seperti ini. Kemudian hal ketiga yang harus diperhatikan yaitu tidak boleh plagiat atau no plagiarism ya. Jadi kita sebagai ilmuwan kita harus menghargai hasil penelitian, hasil publikasi orang lain. Jadi itu ada copyrights-nya. Setiap jurnal itu ada copyrights-nya. Dan kita harus menghargai itu. Nah, bagaimana cara kita untuk tidak plagiat, tidak copy paste langsung seperti itu? Nah, tetapi tetap pada jalur yang benar, yaitu dengan melakukan paraphrasing. Apa maksudnya paraphrasing? Paraphrasing itu berarti kita mensitasi kata-kata atau kalimat dari referensi yang kita gunakan, kemudian kita ubah kalimat tersebut, kata-katanya. Misalkan bentuknya awalnya subjek, predikat, objek, kemudian kita balik menjadi kalimat pasif dari kalimat aktif misalkan. Kita ubah jadi kalimat pasif. Nah, dan sebaliknya, itu artinya paraphrasing. Nah, dan juga usahakan similarity-nya itu kurang dari 25% hingga 30%. Kenapa? Karena jika lebih dari ini, maka possibility kita, manuskrip kita untuk di-reject itu semakin besar. Nah, oleh karena itu untuk menanggulanginya kita harus melakukan paraphrasing. Tipsnya adalah kita perbanyak perbendaharaan kosakata kita, yaitu vocabulary, dengan membaca banyak jurnal internasional. Nah, itu tipsnya. Jadi tidak bisa kita melakukannya itu hanya sekali saja, tidak bisa. Harus berkali-kali diulang-ulang, dibaca, banyak membaca, itu menambah kosakata kita. Nah, software untuk mengecek plagiarism itu yang saya ketahui itu ada dua, yaitu Grammarly dan Crossref. Nah, paling banyak itu jurnal-jurnal menggunakan Crossref karena lebih akurat.
Nah, sekarang saya memberikan contoh paraphrasing. Jadi contoh yang pertama, ini adalah sepenggal kalimat yang saya ambil dari papernya Worrell et al. Tahun 2001. Ini. Nah, kemudian saya tandai keywordsnya. Yang ini, a major source of CO2 emissions. Sama yang ini, the clinker making process also emits CO2 from the calcining process. Nah, ini, kalimat ini yang di paper Worrell et al. Tahun 2001 itu digunakan atau disitasi oleh Yonkers et al. Tahun 2010. Jadi ini adalah kalimat di papernya Yonkers et al. Tahun 2010. Dengan tidak mengubah makna, dia melakukan perubahan kata-katanya, penyusunan kata-katanya. Jadi ini adalah keywordsnya ya, CO2 emissions, dia ubah jadi global anthropogenic CO2 emissions di sini. Kemudian yang kedua, keyword yang kedua yaitu calcining process. Jadi calcining process ini terminologinya yaitu ini, proses kalsium karbonat dikonvert menjadi kalsium oxide ketika dia merilis karbon dioksida. Nah, jadi dia paraphrase calcining process ini menjadi ini. Kalimat ini, proses kalsium karbonat is converted to calcium oxide while releasing CO2. Nah, ini adalah bentuk parafrase. Jadi parafrase seperti yang saya jelaskan tadi bisa diubah-ubah dari bentuk kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya, dan juga bisa mengubah dengan menggunakan terminologinya atau pengertiannya atau definisinya. Itu bisa. Nah, kemudian saya tunjukkan lagi contoh berikutnya. Jadi ini adalah satu kalimat dari papernya Wilson, O'Brien, and Gadek pada tahun 2001. Sedangkan kalimat yang kedua ini berasal dari papernya Marin et al. Tahun 2008. Nah, dia paraphrase ya, dari is a family of at least ini menjadi consists of at least, etc. Sedangkan yang di sini many fruits of the Myrtaceae family, dia paraphrase menjadi many fruits of this family. Jadi this family ini mengacu pada kalimat sebelumnya. Jadi kalimat ini berkesinambungan. Ya. Jadi dia paraphrase this family ini mengacu pada the Myrtaceae family, have a history, etc. Nah, seperti itu cara untuk memparafrase kalimat. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan yaitu tata penulisan. Dari poin yang pertama yaitu kata hubung di dalam atau antar kalimat. Ya. Jadi kata hubung itu ada bentuk positifnya, ada bentuk negatif. Seperti kalau dalam kalimat ini bentuk yang positif supportif itu adalah and, kalau bentuk yang negatifnya itu but. Kalau antar kalimat bisa menggunakan seperti yang ada di sini, seperti moreover, in addition, furthermore, besides. Ini bentuk positif. Yang negatifnya seperti however, on the other hand. Ini kan namun, kemudian walaupun, seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia nih. Nah, saya kasih contoh lagi. Jadi contohnya yaitu seperti ini. Ini saya ambil dari papernya Yonkers et al. Tahun 2010. Nah, jadi ini adalah anak kalimat ke-1 dan ini adalah anak kalimat kedua. Jadi ini adalah satu kalimat panjang. Nah, di sini anak kalimat pertama dia bentuknya adalah simple past. Bisa dilihat dari predikat ini, associated with. Di anak kalimat kedua dia juga bentuknya simple past. Bisa dilihat dari kata ini, embedded.
reinforcement, etc. Nah, kesimpulannya apa? Kalau dalam satu kalimat, misalkan ada anak kalimat ke-1 dan anak kalimat kedua, diikuti dengan kata hubung and, maka bentuk kalimat dari anak kalimat pertama itu harus sama dengan anak kalimat kedua. Jadi kalau kita di sini gunakan simple past, di sini juga harus simple past. Kalau di sini simple present, di sini juga harus simple present. Baik itu pula kalimat aktif maupun pasif, seperti was investigated, itu kan pasif ya. Jadi misalkan di anak kalimat pertama was investigated, anak kalimat kedua harus bentuknya pasif juga, seperti was associated with apa gitu. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Kalau ini dalam satu kalimat. Kalau antar kalimat bagaimana? Nah, seperti contoh yang ini, yang di bawahnya. Jadi ini adalah kalimat pertama, ini adalah kalimat keduanya. Jadi kalimatnya berbeda ya. Dan dia dihubungkan oleh kata penghubung ini. Therefore, karenanya. Therefore itu. Nah, di sini kan ini kalimat pertama seperti ini menceritakan tentang satu topik. Nah, topik ini harus dikaitkan dengan kalimat kedua. Jadi topik di kalimat pertama harus disambung lagi ke kalimat kedua. Nah, caranya bagaimana? Pasti kita membutuhkan kata hubung di sini atau conjunction. Nah, atau kalau yang saya baca di presentasinya Nature Springer itu namanya signposting. Jadi menghubungkan antara kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya. Itu signposting. Dan kita harus seperti itu dalam menyajikan kalimat. Ya, terlebih lagi di bagian result and discussion pada manuskrip paper kita. Nah, selanjutnya yang paling tidak kita sadari yaitu penggunaan articles an, dan the. Biasanya kita banyak miss di penggunaan ini, penggunaan articles. Nah, jadi dan an itu termasuk indefinite articles, sedangkan the itu termasuk definite articles. Maksudnya apa? Kalau sama an itu biasanya digunakan untuk ini ya, untuk penghubung ke singular noun sama adjective noun yang belum terdefinisi sebelumnya atau tidak spesifik. Sedangkan the itu digunakan untuk kata yang sudah terdefinisi atau frase yang sudah terdefinisi sebelumnya atau spesifik. Saya memberikan contoh di bawah ini. Jadi the later reaction berarti dia spesifik pada reaksi terakhir. Jadi later reaction ini reaksi terakhir. Nah, sedangkan yang ini a slow process. Dia tidak spesifik proses yang mana. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita harus aware ya dalam penggunaan an sama the. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hindari grammatical error. Kenapa? Karena kalau manuskrip paper kita kebanyakan grammatical error, misalkan banyak tenses yang salah, harusnya simple past tetapi jadi simple present, harusnya past tense ya jadinya present tense. Nah, itu akan meningkatkan risiko paper kita akan di reject oleh editor jurnal yang kita submit. Nah,
Misalkan di sini kita harus perhatikan betul-betul tenses-nya. Kapan kita menggunakan present tense, kapan kita menggunakan past tense. Jadi di sini saya membagikan contoh penulisan di Materials and Methods. Sumbernya masih sama, yaitu Yonkers et al. Tahun 2010. Karena saya lihat papernya ini bagus ya, grammatical, penyusunan kata dan kalimatnya bagus. Nah, di sini dia menggunakan bentuk lampau, jadi were prepared to investigate viability of incorporated bacteria. Kenapa? Karena penelitian ini sudah dilakukan sebelumnya, sehingga dia bentuknya pasti lampau, bentuknya past tense. Nah, kebanyakan dari kita itu menggunakan, kadang ada yang menggunakan present tense, dia tidak sadar. Jadi ini bentuknya bukan were, tetapi are prepared. Nah, itu sudah salah. Itu sudah grammatical error. Seharusnya diganti dengan were atau was. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana tipsnya untuk menghindari grammatical error ini? Banyaklah membaca jurnal internasional. Terlebih lagi yang ranking jurnalnya itu tinggi, misalkan Q1 atau Q2. Jadi banyak membaca jurnal yang rankingnya tinggi aja, Q1 atau Q2 gitu. Nah, kemudian yang tips keduanya, cari author yang native speaker atau bahasa ibunya itu adalah bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu akan mengurangi possibility terjadinya atau adanya grammatical error di paper orang tersebut ya. Nah, kemudian gunakan bahasa yang scientific. Jadi kalau kita biasanya menggunakan ini ya, common words, itu seperti to find atau to do. Jadi ini contohnya, saya kasih contoh to find dan to do. Nah, scientificnya atau alternatifnya itu yaitu investigate dan observe. Jadi to investigate atau to observe something. Sedangkan kalau to do itu diubah menjadi to conduct atau to examine atau to perform, to analyze. Seperti itu. Jadi bahasa kita harus scientific dan lugas, tegas. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat manuskrip paper riset internasional. Ya, dimana yang ini tujuannya untuk disubmit ke jurnal internasional. Jadi bahasanya harus bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini adalah daftar pustaka dari yang saya gunakan tadi, referensi contoh-contoh tadi. Nah, sekian dari apa yang bisa saya share kali ini. Jika ada saran dan masukan, kalian bisa komen di bawah. Nah, jangan lupa untuk subscribe video ini karena saya akan membagikan hal-hal lain mungkin ya di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.